Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubin Putri. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidhomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mubin Putri. Yang saya hormati kedua orang tua saya dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sania Ainul Iza. Saya dari kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mubin Putri. Di sini saya akan menjelaskan tafsir surat Al-Ahzab ayat 59 yang menjelaskan kewajiban untuk menggunakan hijab bagi kaum muslimah. Secara globalnya, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada Nabi agar Nabi ini memerintahkan kepada para istrinya untuk menggunakan hijab. Kenapa kok istri atau keluarga Nabi yang disebutkan dalam surat ini? Yaitu karena mereka adalah public figure bagi kaum muslimah yang lainnya, yang mana ketika para keluarga Nabi ini yaitu menggunakan hijab, berarti mereka taat kepada Allah, yaitu sebagai bentuk suri tauladan bagi kaum muslimah yang lainnya, yang mana hal ini akan dicontoh bagi kaum muslimah lainnya untuk menggunakan hijab. Kemudian perintah Allah ini tidak serta-merta hanya sebuah perintah agar kita mentaati, yaitu perintah Allah ini untuk menggunakan hijab atau menutup aurat bagi wanita ini adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap para wanita, karena Allah menjaga para wanita dengan menutupi aurat, yang mana sering sekali ketika seorang wanita ini membuka auratnya di muka umum, maka banyak laki-laki yang menggoda mereka karena bentuk tubuh wanita itu sendiri. Sehingga perintah untuk menutup aurat dengan menggunakan hijab ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap para wanita. Kemudian asbabun nuzulnya dari surat Al-Ahzab ayat 59 ini yaitu dahulu sebelum ayat ini diturunkan, para wanita baik merdeka ataupun budak ini sering sekali ketika malam hari ini mereka keluar untuk melakukan hajat, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Nah, ketika mereka melakukan buang air hajat atau buang air kecil atau air besar ini, mereka sering sekali diganggu oleh para laki-laki fasik. Nah, ketika para laki-laki fasik ini ditegur atas perbuatan mereka menjawab bahwasanya mereka tengah mengganggu perempuan budak. Nah, sehingga ayat ini diturunkan untuk menjaga para wanita ini, baik wanita merdeka ataupun wanita budak, tetapi khususnya adalah terhadap wanita-wanita merdeka. Kemudian kandungan hukum yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ini yang pertama adalah apakah kewajiban ini itu bagi seluruh wanita. Nah, ini sudah jelas sekali dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan bahwasanya Allah ini memerintahkan kepada kaum muslimah untuk menggunakan hijab, sehingga apabila ada wanita kafir atau non muslim ini tidak wajib menggunakan hijab karena mereka tidak beragama Islam. Lantas bagaimanakah dengan budak? Para ulama sudah sepakat bahwasanya aurat wanita budak adalah mulai dari pusar hingga lutut, sehingga tidak dikenakan syariat ini. Namun mereka juga tidak dilarang untuk menggunakan hijab. Lantas bagaimanakah dengan anak-anak muslimah? Nah, anak-anak muslimah ini masih belum dikenakan kewajiban untuk menggunakan hijab karena mereka belum mukallaf. Nah, standar seseorang dikenakan syariat Islam adalah ketika mereka sudah mukallaf. Anak-anak ini masih belum mukallaf. Lantas apakah dilarang anak-anak muslimah ini menggunakan hijab? Dalam tafsir Ahkam atau kitab Rawail Bayan ini, pengarang kitab ini yaitu Imam As-Sabuni menjelaskan bahwasanya beliau menganjurkan ketika anak-anak ini untuk menggunakan
menggunakan hijab, karena sebagai bentuk mereka belajar untuk menggunakan hijab. Sehingga ketika mereka sudah besar atau mereka sudah mukallaf, mereka tidak kesusahan untuk menggunakan hijab. Kemudian kandungan hukum yang kedua yaitu bagaimanakah cara menggunakan hijab. Ini banyak sekali pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya Imam At-Tabari yang meriwayatkan dari Ibnu Sirin yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud menutup aurat dengan menggunakan hijab ini adalah menutupi seluruh tubuh, hanya menyisakan mata saja. Kemudian kalau menurut Jarir At-Tabari dan Abu Hayyan ini meriwayatkan dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya sama seperti pendapatnya At-Tabari yang pertama, yaitu seluruh tubuh wanita dan hanya menyisakan mata saja. Kalau menurut As-Sudai atau Imam As-Sudai, yaitu menutupi seluruh tubuh dan hanya menyisakan mata saja. Ini seperti adatnya wanita Andalusia. Kemudian kalau menurut Abdul Razak, yaitu yang meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an, menjelaskan bahwasanya kaum Ansor atau perempuan Ansor ini terbiasa ketika mereka keluar, ini seolah-olah di atas kepala mereka ini seperti dikerumuni burung gagak hitam yang dengan memakai pakaian hitam yang mereka kenakan. Nah, sudah jelas sekali bahwasanya bagaimana cara menggunakan hijab, yaitu dengan menutupi seluruh tubuh, hanya menyisakan mata saja. Kemudian kalau kandungan hukum yang ketiga yaitu apakah perempuan itu wajib untuk menutupi wajah mereka. Dalam surat An-Nur ayat 31 ini menjelaskan bahwasanya Allah melarang para wanita untuk mengumbar perhiasan mereka kecuali di depan mahramnya saja. Nah, sedangkan wajah ini adalah bentuk perhiasan, karena dalam wajah ini terdapat kecantikan, yang mana kecantikan ini akan menimbulkan fitnah-fitnah yang lebih banyak, sehingga harus ditutupi. Nah, pendapat lain yang menjelaskan bahwasanya boleh untuk membuka wajah karena wajah adalah bukan termasuk aurat, ini mensyaratkan tidak boleh menggunakan apapun yang dapat mengundang fitnah seperti make up dan sebagainya. Dan apabila membuka wajah ini akan mengundang fitnah, maka itu diharamkan dan wajib untuk ditutupi. Larangan menutupi wajah ini bisa tidak berlaku ketika mereka di depan mahramnya atau laki-laki yang hendak meminangnya, dan juga ketika wanita ini dalam keadaan ihram. Kenapa? Karena ketika dalam keadaan ihram ini sudah jelas sekali bahwasanya mereka aman dari fitnah. Kemudian kandungan hukum yang terakhir adalah syarat hijab dan berhijab sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah hijab itu harus menutupi seluruh tubuh. Jadi jika hijab yang kita gunakan itu tidak sampai menutupi seluruh tubuh, itu tidak diperbolehkan. Kemudian bahan untuk menutupi tubuh atau hijab sendiri itu adalah harus tebal dan tidak tipis, karena kalau tipis itu akan terawang sehingga akan menampakkan aurat-aurat kita. Ini pernah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW ini berkunjung ke rumahnya Abu Bakar, sedangkan di situ itu ada Aisyah yang menggunakan pakaian yang terawang. Nah, Nabi ini langsung memalingkan wajahnya karena terawangnya pakaiannya Aisyah ini akan memperlihatkan aurat-aurat Aisyah, sehingga Nabi ini berpaling. Kemudian yang ketiga, hijab itu tidak hanya sebagai perhiasan, sehingga kita sebagai wanita muslimah itu hendaknya ketika memakai pakaian atau menutupi seluruh tubuh kita itu tidak menggunakan pakaian yang sangat mencolok, sehingga akan menimbulkan orang-orang itu tertarik dengan kita, sehingga akan menggoda, akan melihat dan sebagainya.
Kemudian yang keempat, hijab itu harus longgar, tidak boleh sampai membentuk lekuk tubuh kita. Nah, bagaimana jika kita menggunakan hijab tapi seluruh tubuh kita itu tampak karena sangat ketat sekali? Nah, sama saja seperti dia tidak memakai pakaian. Sehingga ketika kita memakai pakaian yang dengan menutupi aurat itu ya harus longgar, tidak sampai ketat gitu. Kemudian yang kelima, tidak diberi wangian, karena wangian itu dapat mengundang gairah para laki-laki. Kemudian yang terakhir, ini tidak menyamai pakaian laki-laki, karena jelas sekali karena laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Nah, kesimpulan dari surat Al-Ahzab ayat 59 ini bahwasanya Allah ini memerintahkan bagi kaum muslimah untuk menggunakan atau menutupi aurat mereka agar terhindar dari fitnah-fitnah yang lebih besar. Karena menutupi aurat kita dengan menggunakan hijab ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap para wanita. Sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.